Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 12 dengan materi senyawa turunan alkana, ether atau alkoksi alkana. Bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Senyawa ether atau alkoksi alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Ini rumusnya sama dengan alkohol, CnH2n plus 2O. Rumus strukturnya RO R aksen. Jadi O ini ethernya ya, diikat oleh dua alkil. Ether diikat oleh dua alkil, R aksen dan R. Jadi alkilnya bisa sama bisa berbeda. Kemudian ether atau alkoksi alkana terbentuk dari dua alkohol yang bereaksi dengan melepaskan molekul air. Contoh C2H5OH ditambah C2H5OH menghasilkan C2H5O, C2H5 plus air. Kemudian C2H5OH kalian masih ingat ya, alkohol. Ini alkoholnya melepaskan OH, yang ini melepaskan OH. Kemudian C2H5OH ini melepaskan H. Jadi OH dengan H nanti akan menjadi C2H5O. Nah, ini ethernya ya. Ini ethernya. Kemudian C2H5. Maka dia mengikat dua C2H5. Apa itu C2H5? C2H5 kalian hafal ya, ether. Nah, ethernya ada dua. Makanya kita sebutkan diethil ether. Nih, diethil ether atau etoksietana. Kenapa kok etoksietana? Senyawa ether atau alkoksi alkana nama IUPAC-nya. Karena ada oksigen, jadi dia disebut dengan oksi. Contoh yang tadi C2H5O, C2H5. Nih, O-nya ini kita bisa gabungkan dia dengan yang di kiri ya. Ini disebut dengan alkoksi. Sedangkan yang di kanan ini C2H5-nya kita bisa sebutkan dia dengan alkana. Karena C2H5 yang di kiri dan C2H5 yang di kanan jumlah C-nya sama, jadi kita oksinya itu boleh di kiri, boleh di kanan untuk soal ini. Jadi ini namanya etoksietana. Nah, ini catatannya yang kita harus ingat. Kalau alkoksi adalah C yang lebih pendek. Ya, kita harus tahu C yang lebih pendek yang mana kalau dalam satu soal ya. Ini kebetulan di soal ini jumlah C-nya di kiri dan di kanan sama. Jadi kita boleh sebutkan etoksi di kiri atau etoksi yang di kanan. Struktur ether dengan menggunakan molimot gambarnya seperti ini. Ini ada dua gambar molimot ether, yang atas dan bawah bedanya di tangan ya. Ini ada tangannya, yang di bawah sini nggak ada tangannya. Ini tangannya dipendekkan, maksudnya nggak ada tangannya itu artinya tangannya dipendekin. Kalau ini tangannya panjang-panjang ya. Nah, sekarang kita coba kasih nama. Nih namanya masih ingat ya, yang hitam adalah karbon, yang putih adalah hidrogen, yang merah adalah oksigen. Nah, ini yang garis kuning ini kita sebutkan dia apa? CH3 berarti apa? Ini R ya, atau alkil. CH3 itu berarti alkil. Ini R. Ini juga sama. Ini alkil juga ya. Ini CH3, ini juga alkil. Kita bisa sebutkan ini R aksen, boleh ya. Ini disebutkan R aksen. Ya. Kalau begitu namanya dimetil ether karena ini CH3 ya. CH3 itu metil. CH3 juga metil, metilnya ada dua. Metilnya ada dua. CH3, CH3O itu ya. Nih, kemudian yang berikutnya nama alkoksi alkananya apa? Nah, ini kita bisa milih. Ini berarti
alkoksi ya, biar gampang di sebelah kiri aja ini alkoksi. Alkoksinya karena metil, tadi ini metil ya. Ini metil berarti kita sebutkan metoksi. Ini juga metil, berarti namanya metoksimetana. Ini metana. Ya, sama-sama satu, C di kiri satu, C di kanan juga satu. Nah, ini berarti metoksinya boleh di kiri, boleh di kanan. Tata nama eter. Yang pertama, menggunakan sistem trivial. Penamaan eter dengan menyebutkan nama alkil-alkil yang mengapit gugus fungsional O menurut abjad dan diikuti dengan kata eter. Berarti eternya itu di O. Ini eter ya. Eter diikuti oleh alkil-alkil. Kemudian alkilnya itu diurutkan menurut abjad. Jika ada dua alkil yang sama, maka diberi awalan di, tri, dan sebagainya. Seperti contoh yang tadi ya. Yang kedua, dalam sistem UPAC dengan menetapkan alkoksi alkana untuk rantai yang lebih pendek dinamakan alkoksi dan rantai yang lebih panjang dinamakan alkana. Kita lihat contoh senyawa eter berikut ini. Untuk yang nomor 1 ya, untuk yang nomor 1 kita lihat alkil yang ada di sebelah kiri dan kanannya eter. Nah, ini kita sebut eter ya. Ini kita sebut eter. Nah, yang di sebelah kiri CH3. CH3 berarti metil. Yang di sebelah kanan CH2 CH3 berarti dia etil. Nah, penulisannya bagaimana? Penulisannya abjadnya E dulu baru M, berarti etil metil eter. Nah, nama UPAC-nya bagaimana? Nama UPAC-nya etil, hafal ya, jumlah J-nya 2, metil jumlah J-nya 1. Yang mempunyai oksi ya, yang gabung dengan oksi itu yang C-nya kecil. Nah, jadi C yang 1 kita tulis metoksi, sedangkan C yang jumlahnya lebih banyak kita jadikan alkana, jadi namanya metoksietana ya, metoksietana. Ini jumlah C-nya 1, ini jumlah C-nya 2, seperti itu. Kemudian soal yang kedua, contoh yang kedua, di sebelah kirinya eter ada CH3 CH2, ini jumlah C-nya 2. Di sebelah kanan CH2 CH3 sama ya, sama-sama 2. Karena 2 itu adalah etil, etilnya jumlahnya 2, berarti diberi awalan di etil eter. Nah, kemudian kalau sama bagaimana? Ya udah, salah satu kita kasih oksi ya. Oksinya etoksietana. Ya, berarti kalau yang oksi kita boleh ambil di sebelah kiri, boleh ambil di sebelah kanan. Nih kalau yang nomor 1 ya, jadi oksinya yang sini ya. Nih, alkoksinya yang sini. Kalau yang nomor 2, alkoksinya boleh di kiri, boleh di kanan. Ini saya tulis, saya pilih yang di kanan karena biar tidak tabrakan gambarnya dengan yang nomor 1 ya. Ini alkoksi alkana. Kalau ini harus yang nomor 1 harus C yang pendek, yang dengan oksigen ya. Kemudian yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 kita lihat yang di sebelah kiri ini 1 berarti metil, yang di sebelah kanan ada 3 berarti propil. M dulu ya, metil propil eter. Nah, metilnya 1, propilnya 3, maka oksinya yang pendek. Pendek itu metil ya. Nah, nama UPAC-nya jadi yang ini ya. Nah, ini pendek, jadi ini metoksipropana. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat. Ini contoh yang keempat, yang di kiri eter ada metil,
yang di kanan ada 3 itu propil. Nah, ini propilnya agak berbeda dengan yang nomor 3. Kenapa? Karena kalau yang nomor 3 O atau ether ini berada di propil tapi dia yang pertama, di C yang pertama, nempel di C yang pertama. Kalau yang nomor 4 ether O atau oksigennya itu nempel di C yang kedua, ya, nempel di C yang kedua. Berarti namanya sudah bukan propil lagi, tapi awalannya kita tambahi isopropil, metil isopropil ether. Ya, bedakan ya, metil isopropil, ini isopropil ya, karena oksigen nempel di C yang kedua. Nih, jadi namanya bukan menjadi propil tapi isopropil. Kalau yang nomor 3 ini propil karena oksigen ikut di C yang pertama. Itu ya. Kemudian nama UPAC-nya. Metil kan jumlahnya 1 ya. Metil propilnya 3. Jadi ikutan alkoksinya di C yang pendek. Nih, berarti namanya jadi metoksi isopropana. Ya. Isopropil tinggal ditambahi ana aja, isopropana diganti, bukan ditambah ya, tinggal diganti. Isopropil diganti isopropana. Yang contoh yang terakhir, yang kelima. Nih, di sebelah kiri ada ada dua berarti etil. Di sebelah kanan ada 3 berarti propil. Namanya jadinya etil propil ether. Etilnya 2C, propilnya 3C. Kalau membentuk nama UPAC berarti etilnya kita bikin menjadi etoksi, ya. Yang C-nya yang lebih pendek kita gabung jadi namanya etoksipropana. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh yang lain. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Kita suruh memberi nama. Maka diingat ini ada C2H5 ya senyawanya. Di sini ada CH3O. Ini 1 ya, berarti ini metil ya. Kamu pastikan dia jadi alkoksi, gitu ya. Ini berarti jadi alkoksi. Jadi kalau begitu metoksi. Ini metoksinya. Nah, ini alkoksinya berarti ini metoksinya. Nah, sekarang alkananya ini panjang banget. Ini panjang sekali ya. Ini ada C2H5. Biar mudah C2H5-nya ini kita rubah dulu. C2H5-nya kita rubah, kita panjangkan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti alkananya rantai utamanya mana? Ini rantai utamanya ya. Nah, ini jadi rantai utamanya adalah ini. Ada 5C. Ya. Kalau begini nomor satunya dari kanan. Ini apa dari bawah? Pasti kamu bilang dari kanan ya. Kenapa? Karena ada cabang di C yang kedua. Ya, berarti kita kasih nomor 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3. Kalau begitu ada 4 ya. Ada 4, 5. Nah, ada 5 alkana. Alkana 5 berarti apa? Pentana. Nah, ini sudah ketemu metoksi ya. Yang di sini metoksi, ya. Yang di kiri metoksi, yang di kanan ada pentana. Pentananya ini punya cabang. Cabangnya apa ini? Cabangnya metil. Ini metil. Ini metil juga. Kalau yang di sebelah kiri karena ada O, namanya jadi metoksi. Kalau begitu, ini namanya apa? Nah, diingat-ingat nih metoksinya, dia nempel di C yang nomor 3. Ya, dia ada di C yang nomor 3 dari pentana, dari rantai utama. Berarti nanti kita sebutkan dia 3 metoksi.
3-metoksi. Pentananya punya cabang di nomor berapa? Di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada metil. Berarti namanya 3-metoksi pentana. Nah, tapi ada cabang, berarti cabangnya ditulis di nomor 2,3 dimetil, alkilnya disebut dulu ya, 3-metoksi pentana. Ya, jadi alkil dulu, kemudian alkoksi, alkana. Alkilnya dari alkananya kita sebutkan di depan. Keisomeran eter. Alkohol dengan eter mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Ya, sama dengan alkohol ya, CnH2n plus 2O. Tetapi gugus fungsionalnya berbeda. Ini yang disebut dengan isomer fungsional. Jadi disebut isomer fungsional jika mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Atau dengan kata lain, eter dengan rumus RO, R aksen. Nah, berarti gugus fungsinya ini ya. Gugus fungsinya adalah O ini ya. Mempunyai keisomeran fungsi yang sama dengan alkohol. ROH. Kalau alkohol itu OH, kalau eter itu O. Contoh soalnya, tentukan isomer fungsional dari C3H8. Nah, C3H8 harus hafal ya. Ini adalah isomer dari alkohol. Nah, isomer alkohol dan eter. Eter dan alkohol mempunyai rumus molekul yang sama. Kalau begitu, kalau yang ditanya isomer fungsional, berarti kita bikin rumusnya alkohol. C3H8 itu rumusnya alkohol apa aja? C-nya 3. Ya, kita bikin lurus ya. C3H8. Nah, ini ya, kita bikin lurus, OH ada di C yang nomor 1, berarti namanya kalau 3 kan propanol, namanya jadi 1 propanol. Kemudian kita bikin OH ada di C yang nomor 2, ya. OH-nya nempel di C yang nomor 2. Nih, jadi namanya 2 propanol. Nih, ini isomer dari alkohol C3H8O, ini isomernya seperti ini. Nah, sekarang kita bikinnya eter. Gimana eter yang seperti tadi ya? Ada O di tengah-tengah. Nah, eter harus ada gugus O di tengah-tengah. Ini menunjukkan gugus eter. Ini yang di sebelah kanan 1 CH3, nah, 1C berarti dia metil. Yang di sebelah kiri ada CH3 CH2, ada 2C-nya berarti dia etil. Namanya sesuai abjad berarti etil metil eter, gitu ya. Berarti kalau dibuat IUPAC bagaimana? Yang pendek kita kasih oksi. Nah, ini jadi alkoksi. Nah, alkoksinya menjadi metoksi. Ini alkana etana. Jadi isomer fungsional dari C3H8O ada 2 alkohol dan 1 eter. Latihan soal kita, tentukan isomer fungsional dari C4H10O. Nah, berarti ini rumusnya sama ya, C4H10O. Nanti kamu tentukan bagaimana rumus alkoholnya dan bagaimana rumus struktur eternya. Nanti ditulis namanya juga. Ya, latihan soalnya hanya satu saja, diusahakan bisa mengerjakan ya. Sifat dan kegunaan eter. Eter mempunyai sifat mudah menguap, mudah terbakar, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, berbau harum, sukar larut dalam air dan pelarut non-polar. Eter berguna sebagai pemati rasa atau obat bius. Campuran uap eter dengan udara mudah meledak. Eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Sifat inilah yang membedakan eter dari alkohol. Artinya, kalau eter tidak bereaksi dengan logam natrium, berarti alkohol bereaksi dengan logam natrium. Maksudnya seperti itu ya.
Ether bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak membebaskan HCl, maksudnya reaksinya itu tidak menghasilkan gas HCl. Jadi reaksinya seperti ini, ether ROR aksen ditambah PCl5 hasilnya RCl ditambah R aksen Cl, jadi tergantung alkilnya. Ini kalau RCl ini namanya haloalkana ya, ditambah POCl3, jadi tidak ada gas HCl di produk. Kemudian sifat yang terakhir, ether berisomer fungsi dengan monoalkohol. Ini yang barusan kita pelajari. Alhamdulillah materi ether kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Banyak hal baik yang kita peroleh saat belajar. Teruslah memanfaatkan waktu dengan menuntut ilmu. Mumpung kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan energi yang cukup untuk berpikir. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.